Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bu Leni di SMK Perbankan Nasional Official. Oke, what we have got today? Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, yaitu Kepala Kompetensi Keahlian untuk jurusan akuntansi, Ibu Karyatina SE. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit mengenai tips dan trik untuk kalian siswa-siswi SMK Perbankan Nasional yang nanti akan menghadapi ujian kompetensi keahlian atau UKK di bulan Maret. Oke, kita langsung saja. Kita ngobrol langsung dengan Ibu Karyatina. Selamat siang Ibu Karyatina. Selamat siang semuanya. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik-baik. Nah, tetap semangat ya Bu, walau sekarang mulai lagi nih ada isu-isunya Omikron lagi tinggi-tingginya, tapi kita tetap semangat. Kita beri semangat untuk siswa-siswi kita yang sekarang lagi belajar PJJ ya Bu ya. Oke. Boleh dong Bu sedikit cerita dulu sebelum kita masuk ke tips dan trik anak-anak untuk besok UKK. Gimana sih awalnya Ibu bisa ada di SMK Perbankan Nasional ya? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semuanya semoga dalam keadaan sehat ya. Ibu pertama ngajar di SMK Perbankan Nasional itu tahun 1998. Wow. Tua Ibu ya. Udah berapa puluh tahun yang lama itu. Itu memang waktu itu saya belum mendapatkan ijazah ya. Coba-coba deh tuh ngajar karena memang kebetulan jurusannya akuntansi kan. Nah, tanya-tanya ternyata di SMK Perbankan Nasional butuh guru akuntansi. Karena waktu itu kan SMK Perbankan Nasional cukup banyak ya. Untuk kelas 1-nya 5 kelas, kelas 2 5 kelas gitu kan. Akhirnya bisa ada tuh diterima di sini, alhamdulillah. Nah, masukan juga berarti tuh Bu ya untuk anak-anak nanti begitu lulus walaupun belum punya ijazah gitu, kenapa sih nggak mencoba? Nah itu kan kalau ijazah kan nggak lulus langsung keluar ya ijazahnya ya. Nah kita nunggu dulu tuh. Nah selama menunggu, kalau Ibu kan orangnya nggak suka nganggur gitu ya, nggak suka bengong gitu. Nganggur, pengacara gitu ya. Cari pengalaman nanti kan kalau sudah ada pengalaman itu lebih ilmu tuh bertambah lagi kan gitu. Betul. Dari yang tadinya di sekolah atau di tempat kuliah hanya teori, nah sekarang kita praktekkan gitu. Nah itu 98 diterima ngajar ya, walaupun pertama ngajar ya belum menguasai kelas ya, gitu. Kan anak-anak tuh ada macam-macamnya, sifatnya, tidak lakunya. Ya betul. Ya sempat stres juga. Stres, nah itu keywordnya, kuncinya stres. Tapi kalau kita nggak stres nggak bisa maju Bu, katanya gitu kan. Dari situlah jadi belajar dan belajar. Kan dilihat dari anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Nah setahun berjalan, 2 tahun sampai akhirnya ijazah keluar, lanjut terus. Nah dari situ banyak deh pengalaman, terus tahu sifat anak-anaknya seperti apa ya gitu. Alhamdulillah juga dikasih kepercayaan meningkat menjadi wali kelas. Sampai sekarang Ibu ya, langsung bisa jadi kepala kompetensi. Sampai sekarang dipercaya lagi menjadi kepala program akuntansi. Ibu kan tadi bicara bahwa tidak hanya ada teori tapi juga praktek ya Bu, ketika Ibu pertama mengajar gitu. Nah ini kan kita juga jurusan SMK nih Bu. Nah terus bisnis manajemen jurusan akuntansi. Nah berarti anak-anak kan tidak hanya teori, ada praktek juga. Ya lebih banyak prakteknya. Nah itu diujikan nggak Bu gitu? Pasti itu harus diujikan. Diujikan, namanya uji kompetensi keahlian ya Bu. Itu kenapa Bu harus ada uji kompetensi?
untuk mengukur ya, mengukur kemampuan anak sampai mana nih, ya kan? Nah, nanti pada saat mereka bekerja, ya kan? Nah, mereka juga sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, contoh untuk anak akuntansi, mereka lebih sering berarti mencatat keuangan kan ya, atau transaksi gitu kan. Nah, betul. Nah itu mereka harus paham, harus tahu gitu kan. Nah, uji kompetensi itu ya untuk mengukur mereka gitu. Karena kan SMK, anak SMK keluar dari sekolah, tujuannya manajenya udah bekerja. Nah, jadi SMK bisa apa? Bekerja bisa, kuliah pun bisa, kerja sambil kuliah juga bisa gitu. Mantap, gitu. Nah, terus berarti ada dong materi-materi yang harus mereka kuasai, ya pastinya. Nah, apa saja itu Bu untuk jurusan akuntansi? Untuk jurusan akuntansi mereka harus bisa pertama menjurnal, ya kan? Sudah pasti itu ya. Pasti itu. Kemudian memposting buku besar, ya kan? Yang nanti akhirnya itu mereka harus bisa membuat laporan keuangan, gitu, ya kan? Karena kan semua perusahaan endingnya ya laporan keuangan, gitu. Nah, di sekolah kita nih Bu, apakah secara manual saja atau anak juga kita ajarkan ada aplikasi khusus untuk komputer akuntansinya Bu? Oh iya, ada. Ya, jadi bukan hanya manualnya aja, ya. Karena sekarang apalagi sudah zamannya digital ya, gitu. Jadi ada, kita pakai nama aplikasinya itu Mayop. Walaupun nanti ada kita mau lanjut lagi yang Accurate ya, gitu. Jadi ada 2 aplikasi, cuman yang sekarang ini kita masih menggunakan Mayop. Komputer akuntansinya gitu. Nah, itu yang standar biasa dipakai untuk anak SMK ya Bu ya, Mayop. SMK ya. Karena memang aplikasinya itu gratis. Bisa di-download. Gitu. Nah, untuk pengujinya Bu, untuk jurusan akuntansi ini ada nggak penguji khusus gitu, dari mana gitu, silakan. Ya, kalau penguji khususnya ini didatangkan langsung dari LSP-nya gitu. Jadi apa tuh Bu LSP? Lembaga Sertifikasi Profesi. Nah, jadi kita nggak bisa tuh main mata sama pengawasnya. Gitu. Maksudnya main mata itu, tolong bantu dong anak saya gitu kan, nggak bisa karena memang mungkin mereka juga sudah disumpah ya. Nah, lulus dari LSP itu apa Bu gitu, maksudnya kan berarti ada kerjasama dengan sekolah gitu ya. Nah, itu apa bentuknya gitu buat si anak kalau dia lulus dari ujian itu? Si anak lulus dari ujian LSP, nah dia akan mendapatkan sertifikat berlogo Garuda Emas. Yang nantinya mereka bekerja dengan melampirkan sertifikat itu, ya insya Allah perusahaan langsung bisa menerima ya, walaupun misalnya nantinya ada tes lagi gitu, tapi minimal kalau kita bilang sudah lolos berkas. Nah itu berarti kemampuan siswa untuk akuntansinya itu ibaratnya sudah tersertifikasi, diresmikan, dibuktikan dengan adanya sertifikat yang berlogo gambar Garuda Emas. Oke. Nah, terus pengujinya sudah, materinya sudah gitu Bu. Kira-kira nih anak-anak pas tahu gitu Bu, ada nggak rasa kaget, stres atau wah gimana nih gitu? Itu gimana tuh Bu? Ada nggak gitu? Yang pasti anak pusing, anak-anak yang apa ya? Apalagi yang mereka itu tidak banyak berkomunikasi ya. Itu pasti ada gitu. Cuman saya punya tips dan triknya anak-anak supaya bisa besok UKK siap menghadapinya gitu. Tips dan triknya ini jangan bikin anak stres. Ya. Jadi 2 minggu sebelumnya ya kita sudah selesaikan materinya gitu. Kita sudah latihan pokoknya sebelum 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya deh ya. Itu anak kita terus kasih soal-soal, latihan dan saya tidak belajar ini tidak hanya di kelas gitu ya. Itu ada persiapan khusus. Iya, jadi saya kalau bilang gini, kita mau belajar di mana? Apakah di rumah makan Bandar Jakarta?
ataukah kita belajar di alam terbuka, gitu kan? Jadi mereka tidak stres gitu loh. Kalau mereka hanya belajar di tempat, kemudian mengerjakan akuntansi yang banyak nominal uangnya dan uangnya itu tidak ada, mereka pasti stres. Cuma angka yang dihadapin gitu. Nah, itu saya kasih trik begitu. Ayo kita mau belajar di mana? Tapi nggak semua satu kelas ya. Itu kita buat per kelompok gitu loh. Kelompok 1, 2, 3. Nah, tapi kita bergantian gitu. Kita mau janjiannya di mana nih? Di mana gitu. Kalau misalnya Bu, saya mau belajar nih kelompok 5 misalnya. Di di Sumarekon. Nah, Sumarekonnya tempatnya di rumah makan apa nih? Misalnya McD. Nah, itu bisa itu. Intinya belajarnya bisa indoor, bisa outdoor. Walaupun misalnya di McD cuma BR doang yang 5.000. Memanfaatkan situasi gitu ya. Netralisir dari tingkat kepetatan, kemudian tingkat stresnya anak, kita netralkan dengan caranya salah satunya seperti itu ya, Bu. Nah, kemudian Bu, sesudah tahu ada persiapannya, ada tips dan triknya. Nah, kira-kira ada nggak Bu pesan dan ya sedikit untuk anak-anak yang besok ujian lah Bu? Kira-kira nih Neng, kamu nanti begini ya, silahkan Bu, supaya mereka termotivasi, mereka siap begitu lulus, ya oke, gitu. Ya, untuk anak-anakku yang mau menghadapi ujian LSP ya tahun ini, kamu harus mantap ya, memantapkan diri ya, nggak usah yang namanya ya nanti saya gimana, nggak usah. Kamu kerjakan apa yang sudah kamu pelajari ya, kemudian lagi yang berikutnya itu kamu harus teliti seteliti-telitinya ya. Untuk menjawabnya kamu teliti. Kenapa? Karena mengenai angka ya, kalau saat 0 kurang 0 aja itu sudah salahnya sudah fatal. Beda nominal ya Bu. Beda nominal, misalnya 100.000 nolnya ditambahin 1, udah bedanya udah berapa itu ya kan. Nah, terus ketelitian, kemudian kerapihan betul. Untuk yang manualnya itu pasti ya, kalau banyak coretan, banyak tip kemudian nggak rapi gitu ya untuk tulisannya, ya itu sudah mengurangi poin ya Bu, mengurangi poin. Jadi pokoknya kalian harus rileks. Ya, rileks, kerjakan. Nah, jangan sampai tidak dikerjakan. Ya Bu, kalau nggak belen-belen, angkanya harus ada. Gitu Bu. Jadi harus diisi. Ya, nggak belen Bu, ya sudah. Karena untuk akuntansi itu tidak bisa balik lagi ke awal. Betul. Karena di waktu. Oh, ada termin waktunya. Ada termin waktunya. Gitu. Oke. Nah, demikian nih untuk kalian yang mau menghadapi ujian kompetensi, itulah tips, trik, kemudian pesan, saran dan motivasi dari kepala program kalian. Nah, untuk itu jangan lupa kalian tetap semangat, tetap sehat dan bersiap untuk menghadapi uji kompetensi. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa, kita semua luar biasa.